Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini dengan NIM 212374. Baiklah, saya akan langsung saja, yaitu soalnya pertama, jelaskanlah 5 macam yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum tajwid ikhfa hakiki, iqlab, dan ikhfa safawi, serta berikan 5 contoh masing-masing yang tersebut. Pertama, yaitu perbedaan dari ikhfa hakiki dari segi menurut bahasa dan istilah. Pertama, ikhfa hakiki yaitu secara bahasa artinya samar atau bersembunyi. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi karena nun mati atau bunyi nun mati atau tanwin bertemu dengan ikhfa, sehingga bunyi nun mati dibaca samar-samar. Ketiga, yaitu ikhfa hakiki sama dibaca samar-samar. Yang ketiganya yaitu ikhfa apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki, yaitu huruf kaf, fa, dan huruf seterusnya. Terus yang kedua, iqlab. Secara bahasa, iqlab berarti menggantikan atau membalikkan. Secara istilah yaitu suatu hukum bacaan yang menggantikan bunyi bacaan nun mati atau tanwin menjadi bunyi bacaan mim. Ketiga, hukum bacaan terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Keempat, yaitu terjadi 3 hukum bacaan adalah hukum bacaan izhar, idgham, ikhfa. Iqlab adalah mengganti nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun jika bertemu huruf ba. Setelah iqlab, yaitu ketiga, ada ikhfa safawi. Ikhfa safawi menurut bahasa pertama pertemuan antara bibir bawah dan atas. Kedua, menurut istilah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf mim sukun ketemu dengan huruf ba. Ketiga, ikhfa safawi dibaca samar-samar. Keempat, ikhfa safawi menjadi penanda bahwa ikhfa dalam hukum mim mati. Kelima, ikhfa sebagai penanda hukum bacaan nanti yang dibaca dengan safawi. Terus contoh dari ikhfa safawi yaitu pertama, dalam surat Yasin yaitu tanzila karena tanwin bertemu dengan huruf ja. Kedua, yaitu tantahu karena nun berharkat sukun bertemu dengan huruf ka. Contoh yang ketiga yaitu qauman shalihin, melainkan disamarkan menjadi yaitu qaumang shalihin. Ada fatain bertemu dengan huruf sad. Keempat, yaitu yunfikun, jika melainkan disamarkan menjadi yunfikun. Contoh dari ikhfa hakiki
Contoh dari iklab yaitu pertama ada sami'un basyir karena domatain bertemu dengan huruf ba. Kedua yaitu tanbih nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ketiga yaitu min ba'di nun sukun bertemu dengan huruf ba. Keempat yaitu anbi'uni bertemu dengan huruf ba. Dumma bu'mum. Selanjutnya contoh dari ikhfa safawi yaitu pertama yaitu alaihim bi'ilmi. Kedua yaitu wa ma hum bimu'minin. Ketiga yaitu wa hum bil akhirah. Itu soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara mad lazim yang berada di tengah mad yaitu atau pada permulaan surat. Kemudian jelaskan masing-masing. Pertama yaitu ada mad lazim kilmi mutsaghal yaitu apabila ada mad yang bertemu sukun tetap dan ditasdid dalam satu kata. Kedua yaitu dibaca panjang dan pasti. Terus mad lazim hari mukhaffaf apabila ada mad yang berupa huruf berada di awal surat bertemu dengan huruf yang tidak diidghamkan. Contohnya yaitu sin. Ketiga yaitu pemahaman saudara terhadap nun wasal, sakta, nak, dan imalah ismami. Pertama yaitu menurut saya yaitu imalah berarti condong atau miring. Berarti mencondongkan bacaan harakat fathah pada harakat kasrah sekitar 2/3. Contohnya yaitu Yahya istagni. Kedua yaitu ismam, monyong atau mecucu, mengkombinasikan harakat fathah dengan harakat dhammah disertai monyong bibirnya. Contohnya yaitu la takman, nah. Terus la takman. Ketiga yaitu ada sakta, berarti itu diam atau berhenti sejenak tanpa nafas sekitar 1 alif lamanya. Contohnya itu marqadina hadza. Keempat yaitu ada wasal. Huruf yang berharakat tanwin disambut oleh huruf yang beri al-ta'lif. Contohnya itu ahad. Terus kelima yaitu ada nal yang istilah memindahkan harakat huruf yang hidup pada huruf yang mati sesudahnya. Contohnya yaitu illa iblis.
Terus jelas yang kedua tadi